Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua Badan Amil Zakat Nasional beserta jajaran pimpinan, para undangan dan peserta Rapat Koordinasi Nasional Zakat tahun 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya hingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Zakat tahun 2021 secara daring. Saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas yang telah mengundang saya untuk membuka Rakornas Zakat kali ini dengan mengangkat tema pilihan pertama pembayar zakat, lembaga utama mensejahterakan umat. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang kita alami 1 tahun terakhir ini telah membawa peningkatan pada angka kemiskinan tahun 2020 di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan persentasi penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, meningkat 0,97% year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula estimasi kerugian akibat pandemi yang ditanggung sektor UMKM di Indonesia mencapai kisaran 1.594 triliun. Selain APBN yang bekerja keras menahan laju dampak pandemi terhadap perekonomian negara, saya meyakini gerakan sosial kemanusiaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat juga turut membawa dampak positif. Beberapa hasil riset menyebutkan bahwa zakat, infak, dan sedekah, ZIS, dan dana sosial keagamaan lainnya DSKL memiliki peran besar dalam mengurangi tekanan dampak pandemi, khususnya bagi masyarakat kecil. Alhamdulillah, dalam upaya bangsa Indonesia bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19, penyaluran zakat, infak, dan sedekah ini memberikan kontribusi penting setidaknya dalam 3 hal. Pertama, zakat disalurkan kepada mustahik baru, khususnya yang menanggung beban ekonomi akibat pandemi. Yang kedua, zakat pada sektor pendidikan, sosial, dan kemanusiaan, antara lain dimanfaatkan dalam aspek pencegahan COVID-19 seperti kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Selain itu, zakat juga disalurkan dalam berbagai bentuk bantuan sosial bagi masyarakat dan UMKM yang rentan maupun merugi akibat pandemi. Dan yang ketiganya, pada sektor kesehatan, zakat telah berkontribusi secara efektif melalui penyaluran bantuan APD untuk rumah sakit, penyediaan ruang isolasi mandiri di daerah yang membutuhkan, pemulasaraan jenazah, hingga penyediaan fasilitas cuci tangan dan disinfeksi di ruang-ruang publik. Hadirin yang berbahagia, sebagai instrumen keuangan sosial yang bersifat wajib bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, zakat dan pengelolaannya dijamin menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Zakat, menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Zakat yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam publikasi Basnas tercatat adanya peningkatan zakat secara nasional pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tentu sangat baik, namun kita juga menyadari bahwa realisasi tersebut
masih jauh dari potensi zakat di Indonesia yang besar. Berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat IPPZ, per tahun 2019 tercatat potensi zakat Indonesia senilai 233,8 triliun. Bahkan data Outlook Zakat Indonesia 2021 menyebutkan potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai 327,6 triliun. Potensi terbesar tahun 2020 adalah zakat perusahaan sebesar 144,5 triliun. Kemudian ada zakat penghasilan dan jasa 139,07 triliun. Zakat uang 58,76 triliun, zakat pertanian 19,79 triliun, dan zakat peternakan 9,52 triliun. Dari seluruh potensi tersebut, riset gabungan Basnas dengan berbagai lembaga menyebutkan tercatat sekitar 61,258 triliun pengimpunan ZIT yang tidak melalui organisasi pengelola zakat UPZ resmi pada tahun 2020. Adapun secara nasional pada 2019 pengimpunan ZIS yang melalui UPZ resmi baru mencapai 10,2 triliun. Riset Basnas tersebut ternyata memperlihatkan bahwa potensi zakat yang mencapai 327,6 triliun itu, namun demikian jumlah yang terrealisasi baru mencapai 71,4 triliun. Dari jumlah ini 61,2 triliun tidak melalui OPZ resmi dan hanya 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi. Berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa OPZ belum mampu mempengaruhi mereka yang sudah berzakat untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ dan mereka yang belum berzakat untuk berzakat. Oleh karena itu, Basnas diharapkan terus meningkatkan kepercayaan trust baik kepada muzaki yang belum menyalurkan zakatnya kepada OPZ ataupun mereka yang belum berzakat. Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran atau distribusi zakat kepada para mustahik. Dalam hal ini, strategi dan inovasi pengumpulan zakat harus membuka ruang kepada OPZ atau muzaki perorangan untuk menyalurkan zakatnya dan melaporkannya kepada Basnas, dan laporan tersebut menjadi bagian dari penerimaan zakat nasional. Saya menghimbau kita semua untuk mengerahkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat bagi kesejahteraan umat, sekaligus berkontribusi mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menggarisbawahi beberapa rekomendasi Rakornas Zakat tahun 2020 yang masih perlu terus ditingkatkan implementasinya pada tahun 2021. Pertama, penyaluran zakat pada mustahik perlu didukung dengan database yang akurat sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan. Dalam hal ini Basnas agar berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperoleh data rumah tangga miskin maupun usaha mikro dan kecil. Yang kedua, mereplikasi praktek terbaik dalam pengumpulan zakat khususnya untuk menjangkau muzaki yang selama ini belum berzakat baik melalui Basnas maupun LAS ataupun lembaga lain. Upaya menjangkau mustahik melalui kolaborasi harus terus ditingkatkan agar berhasil secara efektif. Yang ketiganya adalah pengembangan inovasi dan digitalisasi zakat, utamanya untuk mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan peningkatan literasi zakat bagi generasi milenial dan kalangan muda Indonesia yang masih perlu terus diupayakan, mengingat indeks literasi zakat nasional pada 2020 masih pada tingkat moderat, yaitu 66,78%. Selain itu, digitalisasi juga bertujuan
untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat. Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga telah menjadikan peningkatan pengelolaan dana sosial syariah ini sebagai salah satu fokus pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dukungan Basnas, baik pusat maupun daerah juga seluruh LAS di Indonesia sangat penting untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yang benar-benar mensejahterakan umat. Saya terus mendorong sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga yang menangani zakat seperti Kementerian Agama dengan BUMN, BUMD maupun pelaku usaha di sektor-sektor potensial dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana penyaluran ZIS dan DSKL melalui Basnas dan LAS yang ada. Tahun 2021 ini pemerintah berupaya keras dan melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara tuntas agar secara bertahap bangsa Indonesia dapat bangkit dan terbebas dari pandemi. Tugas besar ada di pundak kita bersama. Untuk itu, saya mohon kepada seluruh peserta Rakornas Zakat untuk mengupayakan terobosan-terobosan yang semakin baik lagi, termasuk dalam mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif mendukung program vaksinasi ini. Kesuksesan vaksinasi akan menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia dalam mengatasi dampak multidimensi COVID-19. Kita berharap Indonesia dapat segera pulih dari pandemi, kesehatan masyarakat tetap terjaga, aktivitas ekonomi berjalan lancar, serta aksi-aksi sosial dan kemanusiaan tetap tumbuh. Akhir kata, saya berharap Rakornas Zakat 2021 ini dapat menjadi sebuah forum yang produktif dan transformatif. Forum diharapkan mampu merumuskan rekomendasi dan program yang secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya para muzaki, agar terdorong untuk menunaikan zakat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Zakat tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.